pihak, buka semua. Ini untuk melindungi kau itu korban di persoalan ini. Siapapun yang membuat kau menderita, dia berurusan dengan saya dan Niki. Oke, kamu di mana? Saya datangin dia. Saya datangin, apa yang kamu tahu? Luar biasa ceritanya. Bang, ngeri deh. Oke. Ngeri sedap. Cerita langsung. Ketemu langsung. Dan tahu. Negara melakukan laporan polisi. Kau ikutin, jangan ada yang kamu bohongi. Buka semuanya. Yang benar kamu bilang benar, yang salah kamu bilang salah. Om tidak akan mungkin mengajari kau persoalan itu. Laki-laki itu masuk untuk berkomunikasi. Jadi jangan, tidak ada itu penjemputan itu bohong semua. Saya kok yang komunikasi. Saya datang, ceritanya begini, saya datang di apartemen yang pertama kali saya cari security. Saya tanya ke security, masih ada di kamar sana. Oke. Bukan keluarga Niki. Kalau hasil visumnya kamu sudah tahu belum Niki? Sudah. Seperti apa reaksi kamu saat ini? yang menguntungkan kamu nggak sih? Kok menguntungkan sih? Pelanggaran ini maksudnya Pak Niki? Bukan. Ya sudah, intinya di penjara aja. Nah tuh, makanya jangan ditanya, masuk penjara lagi nanti dia. Iya. Artinya memang Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait dengan perseteruan antara Nikita Mirzani dan juga keluarga besar Fadel Bajideh, pacar dari anak Nikita Mirzani, Loli Mirzani. Seperti kita ketahui bahwa saat ini Nikita Mirzani telah melaporkan Fadel ke pihak berwajib, dan Fadel bersama keluarganya pun sudah meminta bantuan pengacara Rasman Arif Nasution untuk mendampingi mereka. Dan untuk kesempatan video kali ini kita akan mendengarkan bersama apa komentar atau statement yang disampaikan oleh lawyernya Nikita Mirzani terkait dengan persoalan yang dihadapi Loli Mirzani. Dan dalam video ini juga kita akan mendengarkan bagaimana kronologi penangkapan, bukan penangkapan ya, kronologi penjemputan paksa Loli Mirzani, dan juga kronologi terkait dengan pendampingan Loli sampai dengan tingkat hasil visum dan seterusnya akan disampaikan oleh lawyer dari Nikita Mirzani. Untuk itu mari kita ikuti video-videonya. Buka semua. Ini untuk melindungi kau itu korban di persoalan ini. Siapapun yang membuat kau menderita, dia berurusan dengan saya dan Niki. Luar biasa. Nangis sama saya rangkul. Ada dia sampai penyidik semua heran. Kok bisa anak itu nangis sama saya? Kan sudah tidak ada nih si kakaknya, si Edwin nggak ada, tinggal saya kan, orang yang dikenal. Ya udah nangis, saya peluk, saya rangkul dia, saya anuk kepalanya, udah nak ya, kamu tenangin diri, kamu tenangin. Mamamu itu nggak akan jahat sama kamu. Nggak ada seorang ibu jahati anaknya, itu nggak ada. Nggak ada, mamamu tidak mungkin jahat. Tidak ada seorang ibu menjahati anaknya, termasuk Nikita Mirzani. Memang nggak ada kerjaan apa dia bikin seperti ini. Dia itu melindungi kau karena apa? Dia tahu apa yang terjadi, tahu apa yang dilakukan oleh seseorang terhadap kau. Niki tahu semua. Dan itu disampaikan kepada saya sehingga saya proses hukum. Kau berurusan dengan kami sekarang, kau berurusan dengan hukum. Ikutin saja prosesnya. Saat pemeriksaan, Loli pun menyampaikan dengan santai. Santai, mulai santai. Tapi ya memang agak sedikit ada anu lah. Ya udah, jadi akhirnya nanti Niki saya dikasih keluar agak menjauh. Takut dia lagi, supaya dia tidak lagi bicara keras. Nangis kok, saya peluk malah. Karena memang gue seperti anak saya yang dari kecil. Saat itu Dokter Oki juga coba menenangkan loh. Ya waktu Dokter Oki menenangkan itu saat di apartemen, sampai di mobil, sampai di atas saya sama Edwin. Tapi setelah itu Edwin pulang, saya ambil alih, saya yang menenangkan sehingga dia bisa bicara dengan polisi. Nah, kau tahu, kau jangan salah paham. Ini untuk kepentinganmu, ini untuk kebaikanmu, dan ini untuk keadilan yang dilakukan mamamu buat kau. Mamamu itu ingin melindungi kamu dengan cara apa? Dengan cara mencari keadilan kepada negara, melakukan laporan polisi. Kau ikutin, jangan ada yang kamu bohongi. Buka semuanya. Terbuka, yang benar transparan. kamu bilang benar, yang salah kamu bilang salah. Om tidak akan mungkin mengajari kau persoalan ini. Sampaikan saja apapun. Nangis dia kan? Udah, mulai sekarang jangan lagi kau panggil namanya. Iya, itu mama saya. Itu bersumpah nggak?
Mama saya tidak akan menyuruh anak kecil untuk bersumpah. Itu adalah mama saya. Ya nak, kau duduk yang tenang. Udah, kau lebih santai aja, biar kau ngobrol-ngobrol. Kan diperiksanya itu seperti ngobrol-ngobrol. Kan nggak aku diobrol-ngobrol seperti orang anu lah ya sama penyidik. Jadi penyidik itu tidak seperti orang melakukan proses penyidikan, luar biasa yang dia. Jadi nggak ada itu yang diketik-ketik, itu nggak ngobrol-ngobrol, itu nggak tahu siapa yang nulis. Jadi biar dia tenang, seperti itu kejadiannya. Jadi setelah itu katanya dia biar tidak terjadi lagi nanti salah paham, Niki bilang ya ini anak saya akan taruh di mana itu hak saya. Betul. Udah Nik, itu urusanmu ya Nik. Ya udah, percayakan kepada siapa yang bisa membuat anak ini tenang. Ya udah itu. Sekarang sampai itu anak dalam keadaan tenang. Bang, tapi udah sempat komunikasi Bang? Sempat komunikasi antara Niki dengan Loli? Sepertinya sudah. Karena gini ya, jadi ada hal-hal saya tidak bertanya sama klien yang terlalu privat begitu, terlalu pribadi nggak mungkin. Ya mungkin aja Niki dengan dia itu kan nggak jauh nih pada seseorang yang bagian dari keluarga. Yang dipercaya Bang. Yang disusun nama Kaniki ini merasa puas belum sama Kaniki sendiri? Ya nggak ada, ini bukan persoalan puas tidak puas, ini persoalan mencari keadilan buat anaknya. Satu Niki bilang begini, saya harus mencarikan keadilan buat anak saya dan juga untuk keadilan anak-anak Indonesia. Jangan takut. Jangan lagi ada anak perempuan diperlakukan seperti itu. Bang, sempat nyebut-nyebut CFA itu nggak? Nggak ada lagi. Berantemnya kan yang kamu dengar kan pada saat pengambilan itu. Setelah itu nggak ada, dia cuma teriak, saya ini mau dibawa di mana? Saya itu pertanyaan karena dia bingung nih, kok begitu banyak orang, saya ini mau dibawa kemana? Saya bilang terakhir di atas, kalau itu nak mau dilindungi mamamu. Ya, mamamu melindungi kamu dengan cara dia membuat laporan polisi. Kenapa? Nggak mungkin mamamu sendiri bisa melakukan perlindungan kalau bukan negara. Dalam hal ini aparat penegak hukum. Oke, kamu di mana? Saya datengin dia. Saya datengin, apa yang kamu tahu? Luar biasa ceritanya. Bang, ngeri deh. Oke. Ngeri sedap. Cerita langsung. Ketemu langsung. Dan tahu. Bahkan dia itu udah jadi yang lain supaya nggak sinkron dengan proses pemeriksaan, tunggu saja siapa yang diperiksa. Jadi dia telepon saya pikir ada apa? Saya bilang, kenapa? Enggak, saya ini. Sudah jangan ditelepon, kamu di mana? Saya datengin. Saya datengin. Begitu saya satu up. Wow. Dan lain-lain yang diceritakan. Nah, dan lain-lain ini saya tidak boleh sampaikan ke media Bang, karena terkait dengan yang pasti dia bukan lagi saksi kunci. Kuncinya banyak sekali. Artinya dia spesialis Bang ya? Jadi ini spesialis karena tahu asal muasal mulanya bagaimana. Jadi banyak keajaiban yang terjadi di saat Nikita mencari keadilan. Jadi salah satunya tiba-tiba ada saksi yang datang, ada saksi yang bawa data. Nah, ini saksi yang tahu persis, bahkan dia bisa cerita. Berarti dia mengetahui semuanya loh Bang ya? Bukan lagi mengetahui Bang, dia sempat datang ke kamar kok. Oh gitu. Udah sampai di situ saja, yang lain nggak usah. Bang, sipil mengenai Bang. Tadi kan Onti mengatakan Loli itu ada di rumah aman. Banyak bertanya, apa sih rumah aman itu apa sih Bang? Rumah aman itu rumahnya Niki, tapi tidak bersama-sama Niki. Oh, itu maksudnya. Maksudnya dia di satu tempat, jadi supaya tenang. Kalau sama Niki nanti lagi bentrok lagi. Berantem. Bantah-bantahan lagi. Sementara supaya tenang, ya. taruh di satu tempat. Tempat negara melakukan laporan polisi, kau ikutin, jangan ada yang kamu bohongi, buka semuanya. Yang benar kamu bilang benar, yang salah kamu bilang salah. Om tidak akan mungkin mengajari kau persoalan itu. Sampaikan saja apapun. Nangis dia kan? Udah, mulai sekarang jangan lagi kau panggil namanya. Dia, itu mama saya. Itu mama saya tidak akan menyuruh anak kecil untuk bersumpah. Itu adalah mama saya. Ya nak, kau duduk yang tenang. Udah, kau lebih santai aja, biar kau ngobrol-ngobrol. Kan diperiksanya itu seperti ngobrol-ngobrol. Kan nggak aku diobrol-ngobrol seperti orang anu lah ya sama penyidik. Jadi penyidik itu tidak seperti orang melakukan proses penyidikan, luar biasa yang dia. Jadi nggak ada itu yang diketik-ketik, itu nggak ngobrol-ngobrol, itu nggak tahu siapa yang nulis.
Jadi biar dia tenang, seperti itu kejadiannya. Jadi setelah itu katanya dia biar tidak terjadi lagi nanti salah paham, Niki bilang ya ini anak saya akan taruh di mana itu hak saya. Ya udah Nik, urusanmu ya Nik. Ya udah, percayakan kepada siapa yang bisa membuat anak ini tenang. Ya udah itu. Sekarang sampai itu anak dalam keadaan tenang. Bang, tapi udah sempat komunikasi Bang? Sempat komunikasi antara Niki dengan Loli? Sepertinya sudah. Karena gini ya, jadi ada hal-hal saya tidak mau tanya sama klien yang terlalu privat begitu, terlalu pribadi nggak mungkin. Ya mungkin aja Niki dengan dia itu kan nggak jauh nih pada seseorang yang bagian dari keluarga. Yang dipercaya Bang. Yang disusun nama Kaniki ini merasa puas belum sama Kaniki sendiri? Ya nggak ada, ini bukan persoalan puas tidak puas, ini persoalan mencari keadilan buat anaknya. Satu Niki bilang begini, saya harus mencarikan keadilan buat anak saya dan juga untuk keadilan anak-anak Indonesia. Jangan takut, jangan lagi ada anak perempuan diperlakukan seperti itu. Bang, sempat jemput si FA itu nggak? Nggak ada lagi. Berantemnya kan yang kamu dengar kan pada saat pengambilan itu. Setelah itu nggak ada, dia cuma teriak, saya ini mau dibawa di mana? Saya itu pertanyaan karena dia bingung nih, kok begitu banyak orang, saya ini mau dibawa kemana? Saya bilang terakhir di atas, kau itu mau dilindungi mamamu. Ya, mamamu melindungi kamu dengan cara dia membuat laporan polisi. Kenapa? Gak mungkin mamamu sendiri bisa melakukan perlindungan kalau bukan negara. Dalam hal ini aparat penegak hukum. Baru dia paham. Tolong nak ya. Aska Ardana aman, dia bukan anak-anak dari sekolah SD Impres yang ibunya tukang gosip ya. Jadi dia nggak dengar tuh berita-berita kayak gini. Aman-aman saja. Tapi nanyain kakaknya juga nggak sih? Kalau Laura banyak bukti-bukti yang nggak pernah kita tahu sih sebelumnya. Ya, banyak lah, banyak, makanya gue juga agak sedikit apa ya, kayak kok ini orang-orang dewasa ini pada otaknya pada kemana ya? Tapi yang transferan itu kan dibantah ya. Hanya kami tahu itu tidak dibantu itu, tapi kan ada tentang lain. Kalau maling ngaku penjara penuh deh kayaknya deh. Namanya maling gak ada yang ngaku, tapi kan nanti kita buktikan aja kan. Betul. Dari mutasi, transferan, apa segala macam bisa dibuktikan. Kaniki reaksinya kemarin Fadil kan sempat dengan dia percaya diri membantah bahwa dia tidak melakukan persetubuhan. Kalau dia melakukan, dia berhak, dia akan masuk sendiri. Kaniki tanggapannya seperti apa? Kalau saya langsung saya tanggapin. Jadi karena seseorang, jadi gini, saya bicara umum saja ya supaya paham. Seseorang yang dilaporkan, seseorang yang menjadi tersangka, seseorang yang menjadi terdakwa, itu jangankan membantah. Kalau perlu tiap hari suruh bantah, diam pun boleh. Jadi kami tidak akan pusing dengan apa yang dikatakan, karena kami berdasarkan bukti-bukti yang ada, berdasarkan saksi, berdasarkan bukti tertulis, WA, foto, hasil visum. Kita nggak butuh pengakuannya dia. Suruh ngomong apa saja, kalau perlu tiap hari suruh bicara, suruh bantah tiap hari, karena bantahannya itu akan menyebabkan dia berbohong dari satu kebohongan dengan kebohongan terus. Ini kemarin pihak sana kan memberikan bukti USB. Lagian gue bingung ya, kalian ini udah tahu yang lawan gue ini blow ya. Kenapa ya masih hanya ditanya-tanya? Gue bingung, nggak ngerti. Yang diperkarakan itu bukan bulan September, ya. Rasman. Katanya anaknya dokter, kok blow on gitu loh. Gue nggak ngerti. Udah dipecat jadi lawyer masih aja deh pakai jasanya. Jadi gini, supaya semuanya paham ya, gini ya. Ada seseorang, ini saya ilustrasi saja biar gampang. Ada orang menyatakan bahwa saya tidak melakukan sesuatu, ya. Kan seperti itu. Tiba-tiba dia bawa bukti. Nih, bukti foto untuk membuktikan ada kejadian lain. Kejadian lain itu membuktikan adanya perbuatannya dia. Paham ya? Jadi foto USG-nya dia itu membuktikan apa? Laki-laki itu masuk untuk berkomunikasi. Jadi tidak ada itu penjemputan, itu bohong semua. Saya kok yang komunikasi. Saya datang, ceritanya begini, saya datang di apartemen yang pertama kali saya cari security. Saya tanya ke security, masih ada di kamar sana. Oke, mana? Kepala pengelola. Oke, kepala pengelola, nama ibu siapa lupa, ada namanya sama saya telepon ibu tidak lama datang. Bu, ini ada anak di bawah umur yang secara hukum ada di wilayah apartemen ibu. Ini ibunya, namanya Nikita Mirzani. Dia ingin membawa anaknya untuk pulang, untuk kembali. Nah, tapi supaya kami tidak melanggar hukum, kami mohon izin kalau sampai anak ini tidak mau dibawa. Kan gitu ceritanya. Nah,
pertama yang ibu harus tahu, yang saya mau tanyakan, seseorang menempati apartemen itu pasti ada dasar hukumnya. Kalau dia tidak beli, berarti dia adalah pemilik. Kalau tidak pemilik adalah penyewa. Kalau penyewa pasti ada dasarnya, artinya ada bukti. Pertanyaan saya, bagaimana seseorang anak di bawah umur bisa ada di sini? Sedangkan Nikita Mirzani tidak pernah menyewakan tempat itu untuk ditempati anaknya. Kagetlah ibu itu. Kalau itu anak di bawah umur, oke, ini anak di bawah umur, ini buktinya akte kelahirannya, ini buktinya kartu keluarga bahwa dia anaknya Nikita Mirzani. Oh, itu anak masih 16 tahun. Oke, saya mau izin naik ke atas. Diizinkan. Yang membuka pintu yang pertama adalah security, bukan kita, karena yang punya hak itu adalah rumahnya pengelola. Pengelola mengizinkan security masuk ke dalam, digedor, dibuka pintunya. Karena mungkin entah ada apa, terjadilah protes. Ada telepon segala macam sehingga ini anak tidak mau, yaitu urusannya kakaknya Nikita. Karena dia laki-laki, jadi ya komunikasi antara paman sama anak sampai meyakinkan. Nah, itulah kejadiannya. Jadi tidak ada upaya paksa, itu bohong semua. Karena tidak mungkin kita membawa upaya paksa anak. Itu anak dijemput sama Nikita. Bukan dijemput paksa ya. Nah kan itu terlihat histeris juga ya pas dijemput itu kenapa? Iya. Ya biasalah kalau tiba-tiba orang anak histeris itu nanti kita jelaskan. Yang jelas mungkin kaget tiba-tiba ada mamanya datang di depan pintu apartemennya saja. Tapi respon Loli sendiri itu langsung histeris atau mungkin nanya dulu bang, kan maksudnya enggak? Dia tidak mau, awalnya dia tidak mau. Oh, nolak. Dan nolak. Jadi segini ya. Kalau dia itu memang menolak secara total, tidak mungkin kita bisa bawa, ya. Ya memang kita perlu persuasif, cukup lama menjelaskan ke dia. Nggak ada apa-apa, nah, katanya si pamannya Loli ya, kakaknya Niki. Karena saya bilang yang boleh masuk adalah Nikita, pamannya Loli. Lain-lain silakan melihat, menyaksikan kalau tidak ada terjadi apa-apa. Dan semuanya itu jadi saksi, nggak terlibat apa-apa. Jadi ibu mengambil anaknya kok jadi masalah. Nah, kalau misalnya ada aparat, itu adalah bagian supaya kami juga tidak dipermasalahkan. Mereka menjadi saksi, kita tidak pernah mukul orang. Kita juga tidak pernah merusak, wong itu dibuka sendiri pintunya. Tidak ada satupun yang rusak di dalam tempat itu. Dan itu ada videonya, ada buktinya sama saya, dikirim oleh pengelola. Jadi pengelola juga mengirimkan tanda bukti barang-barang, semua barang-barang divideokan, diserahkan. Jadi nggak ada masalah. Kalau soal histeris, ya itulah biasa seorang anak tiba-tiba ketemu mamanya mungkin ya, karena ya mungkin selama ini ada ketegangan, ya itu biasa bagi saya, nggak ada masalah. Tapi bang sendiri menyangka nggak atau kaget nggak bang sama responnya Loli sebegitunya gitu bang? Ya itu seorang anak yang lama nggak ketemu terus seperti itu, ya udah saya kan tidak mau terlalu menyuruh dia diam atau mungkin saya marah-marah, tidak. Saya suruh kakaknya tenangin kemenangan. Jadi ditenangin, yang nenangin itu adalah RT. Bang itu kan dua kali terjadi hari pertama. Kalau hari pertama kita sama saya dan itu terjadi miss dengan malam itu saya masuk, ternyata di situ ada orang dan dia merasa sebagai pemilik. Saya bilang, Pak, kalau Bapak pemilik, bagaimana Bapak ada orang anak saya ada di sini, dasarnya apa dia nyewa di sini? Katanya yang nyewa orang lain ya. Kalau yang nyewa orang lain ya suruh keluar saja Pak dari situ, itu kan apartemen Bapak. Kan saya simpel. Ya sama dengan kemarin juga saya simpel dengan pengelola. Pengelola saya bilang, ibu yang punya ini apartemen, ibu yang punya aturan. Orang kalau yang menempati apartemen Bu, syaratnya itu adalah dia pemilik. Kalau dia tidak pemilik, dia adalah penyewa. Nah kalau dua-duanya tidak ada Bu, terus bagaimana ibu biarin? Oh sudah, tolong ibu bantu saya mengeluarkan anak ini supaya kita tidak terjadi keributan karena ini rumahnya ibu. Itulah ceritanya, sehingga pengelolanya yang membawa itu, yang menjelaskan kepada Loli itu adalah pengelola. Kita semua itu nonton barulah keluar setelah dia mau digendong sama orang. Kalau tidak salah yang menggendong itu salah satunya adalah pamannya sendiri. Digendong, ditutupin, dia dibawa, ya teriak-teriak biasalah. Buktinya dia juga ikut di mobil, buktinya dia juga walaupun dia teriak-teriak dia masih bisa berkomunikasi. Artinya setelah udah itu akhirnya jelas nggak bang, ini Loli itu menempati apartemen itu atas nama siapa maksudnya? Atas nama orang lain ya, sehingga
karena satu ya, jadi setiap anak ini pembelajaran. Anak yang di bawah umur tidak bisa melakukan perbuatan hukum kecuali atas persetujuan ibunya atau ibunya yang melakukan. Kalau dia sewa belum bisa, belum waktunya dia sewa sendiri. Nah, itu kan antara apartemen dengan rumah, nih kira dekat sekali. Nggak jauh. Kira-kira 10 menit kalau nggak salah. Apa memang Loli sebenarnya ingin lebih dekat ke? Gini, kalau itu gini ya, pasti seorang anak ingin ketemu ibunya, seorang ibu ingin ketemu anaknya. Itu adalah ya sudah seperti itu kodratnya. Itu kodrat. Anak kangen sama ibunya, ibu kangen sama, itu kodrat. Nggak boleh kita pertanyakan. Nggak boleh. Udah kan, pasti kangen. Ibu pasti kangen anaknya. Kalau misalnya masih sedikit-sedikit setengah kangen, itu kan karena gengsi. Tapi kodratnya ibu kangen anak, anak kangen ibu. Ibu melindungi anaknya, anak harus menjaga ibunya. Beda ya. Ibu melindungi anaknya, anak harus menjaga ibunya. Yang harus itu beda bahasanya. Bang, boleh diberitahu mungkin ke kita atas nama siapa, mungkin Mas Loli? Silakan ke pengelola. Yang jelas bukan atas nama Loli, bukan atas pamannya Loli, bukan atas nama Nikita. Makanya kita bisa membawa itu Loli. Saya bilang sama ibu, Bu, ini anak saya, Bu, di bawah umur, ngapain dia di sini? Kalau di sini ibu punya aturan, dia tidak memenuhi aturan di sini untuk tempat tinggal. Tolong kami dibantu, Bu. Ini, Bu, kartu keluarganya tercatat. Ini Nikita Mirzani punya anak, namanya, Bu, ini anaknya, kakaknya yang terlahir. Karena saya bawa semua dokumen itu untuk menjelaskan, sehingga pengelola itu membantu kami naik ke atas, membantu kami ketok pintu, dibukalah pintu, kaget lah. Nah, di situ kaget itulah agak sedikit terjadi miss. Dipikir dia mau diapain, nggak diapa-apain. Setelah lama diajak ngobrol sama pamannya, dia paham, dia angkat, dia masih teriak-teriak, dia nggak mau, dia masih bilang masih ingin tinggal di situ sendiri. Silakan, tapi mamanya bilang bawa aja. Ya udah, kita ikutin kemauan orang tuanya. Yang punya hak nih kita kok, itu anaknya. Tapi setelah tahu bahwa ini bukan persoalan percintaan, ini persoalan kejahatan. Nah ini nih, soraku sama Bang Fahmi Bahmit, pengacara yang menjunjung kode etik advokat. Jadi, seperti videoku yang sebelumnya bahwa aku pernah menceritakan ketika advokat menangani permasalahan-permasalahan hukum terkait dengan public figure ataupun artis, banyak sekali advokat-advokat yang terdistract ataupun tidak fokus dalam menjalankan kuasanya. Bahkan terlebih lagi melanggar kode etik dengan mengungkapkan rahasia-rahasia klien kepada media dengan menceritakan permasalahan-permasalahan apa yang dihadapi kliennya. Padahal sebenarnya permasalahan yang sedang tangani itu sifatnya tertutup ketika kita berbicara terkait dengan proses hukumnya. Nah, Bang Fahmi Bahmit ini berbeda. Ketika ditanya oleh wartawan, Bang Fahmi Bahmit fokus dalam menegakkan hukum, tapi juga fokus juga menjaga kode etik dan fokus dalam menjalankan surat kuasanya. Tidak ada informasi yang bocor kepada media sosial ataupun kepada wartawan-wartawan terkait dengan apa yang dilaporkannya terhadap si Fadel dan juga bagaimana proses-proses selanjutnya. Jadi semua diserahkan kepada aparat penegak hukum. Jadi kalau mau tahu wartawan ataupun media, tanyakan langsung kepada kepolisian yang menangani permasalahan ini. Jadi ini sebenarnya adalah contoh, menurutku ya, contoh yang patut ditiru oleh advokat-advokat ketika menangani perkara-perkara yang mana perkara-perkara tersebut menyangkut public figure dan juga menyangkut artis-artis yang mana rawan akan dihadapi dengan datangnya banyak wartawan dan media-media yang kepo ataupun ingin tahu duduk permasalahan yang sedang ditangani. Padahal sebenarnya perkaranya adalah sifatnya tertutup secara hukum. Jadi maju terus Bang Fahmi Bahmit. Semoga segala urusan hukum yang saat ini ditangani semua bisa berhasil dan bravo dalam menjaga kode etik advokat. Terima kasih. Saya minta mohon, jadi bukan minta ya, saya mengajukan permohonan supaya dari pihak penyidik mengajukan permohonan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, karena setelah saya mengikuti proses pemeriksaan saya temukan ada hal-hal
yang sangat mengkhawatirkan. Sehingga saya mohon kalau bisa ada lembaga perlindungan saksi dan korban untuk dilibatkan dalam persoalan ini, supaya korban yang bernama panggilannya Loli untuk mendapatkan perlindungan. Itu yang paling penting yang saya sampaikan di atas, sehingga mereka juga akan mempertimbangkan. Kenapa saya ajukan ini? Setelah saya menyampaikan kepada ini hasil pemeriksaan saksi-saksi itu seperti ini. Ibu, kalau kita tidak minta perlindungan juga kepada lembaga LPSK untuk anakmu, ini riskan. Jadi supaya ada yang memberikan penjagaan atas nama negara kepada Loli seperti itu, dan itu lagi mereka pertimbangkan. Mudah-mudahan segera dikabulkan sehingga ada perlindungan yang secara khusus terhadap korban. Jadi Loli ini korban dalam persoalan ini. Karena ada perlindungan ini, apakah ada ancaman-ancaman atau gimana Bang? Ya Bang. Ada ancaman-ancaman atau apakah salah satunya yang jelas kalau sampai saya mengajukan permohonan kepada lembaga perlindungan, berarti ada hal-hal yang mengkhawatirkan. Nah, ini semuanya pasti akan menjaga ya. Itu juga menjadi kewajiban dari penyidik. Kita diskusi tadi, jadi saya bilang kalau seperti ini, ya alangkah baiknya lembaga perlindungan saksi dan korban ada di dalam kasus ini untuk melindungi korban. Jadi Loli ini adalah korban dan itu diatur dalam undang-undang. Artinya sudah ada ancaman-ancaman itu atau gimana? Ya itu kita tidak tahu apa ancaman, karena dia kan sekarang ada di satu tempat tersendiri. Tidak mungkin terjadi ancaman. Tapi dari cerita-cerita pemeriksaan itu ada hal-hal yang harus kita lindungi. Karena di saat seperti ini korban ini yang pegang saksi kunci. Artinya dia yang tahu dan dia juga yang menjadi korban. Sehingga dia harus dijaga yang sedemikian rupa. Sehingga saya mengusulkan kita mengajukan permohonan dan penyidik bisa mengajukan permohonan kepada LPSK. Salah satunya apa sih salah satu dari LPSK Pak? Itu penyidik saya. Jadi saya hanya menyampaikan dan mereka sependapat ya, karena mereka yang memeriksa. Jadi kemarin diskusi ini kamu. Tahu belum hasil visumnya nih? Nah, hasil visumnya kamu sudah tahu belum nih? Sudah. Seperti apa reaksi kamu saat ini? Ya menguntungkan kamu kan? Kok menguntungkan? Pengajaran ini maksudnya Ya sudah, intinya di penjara aja. Nah tuh, makanya jangan ditanya, masuk penjara lagi nanti dia. Artinya memang semua sudah kebenaran ada di kamu ya? Ya kalau enggak, ya ngapain kita lapor ke polisi? Capek-capekin aja, kasihan mereka juga banyak kerjaan kan polisi-polisi di sini. Karena udah cukup bukti, semuanya juga udah komplit ya, makanya dilaporkan. Kondisi Loli sendiri gimana tadi? Baik. Laura baik sekali keadaannya, karena mungkin fight-nya sudah berbeda ya, sudah tidak di lingkaran setan ya kan. Jadi sekarang dia sudah bisa mengontrol emosi, sudah bisa diajak bicara dengan baik, sudah sangat amat tenang. Mudah-mudahan nanti dari mulutnya Laura sendiri yang akan bercerita. Mungkin nggak di sini, nanti saat mau masuk ke pengadilan. Aja kamu sudah lapang dada ya dengan ya apapun yang terjadi ya sudah. Ini pelajaran untuk Laura juga. Ini pelajaran untuk anak-anak Indonesia di luar sana juga, bahwa kalau ingin bebas ya nanti ada waktunya. Hasil visum Laura atau Loli sudah keluar. Nikita Mirzani emosi. Berita viral kali ini datang dari Laura atau Loli alias anak dari Nikita Mirzani gitu ya guys. Wawancara yang dilakukan oleh Nikita Mirzani dan Bang Fahmi, lawyernya tadi sore gitu ya guys, mengatakan kalau hasil visum Loli itu sudah keluar, tapi Nikita Mirzani itu enggan membeberkan apa hasilnya. Cuman kalau dari kata-katanya sih sepertinya membenarkan isu-isu yang sudah terjadi gitu guys, kayak misalnya hamil, aborsi dan lain sebagainya. Di dalam wawancara tersebut juga mengatakan ada informasi baru atau saksi baru gitu ya guys, yang ternyata teman Loli sendiri atau sahabat Loli itu sendiri gitu yang menyodorkan diri mau menjadi saksi kunci atau salah satu saksi kunci atas kasus Loli dan Fadel ini guys. Menurut keterangan dari lawyernya Nikita Mirzani yaitu Bang Fahmi gitu, saksi ini tuh mengatakan atau menceritakan hal-hal detail gitu dan sangat membagongkan atau sangat bikin Nikita Mirzani ini sangat shock gitu guys. Bahkan saking shocknya gitu ya, Nikita Mirzani ini sempat mengatakan kalau misalnya tidak ada hukum, si Fadel itu tuh sudah kayak dimatiin gitu sama Nikita Mirzani gitu, kayak dilindes aja gitu.
Soalnya mungkin kasusnya itu sudah sangat parah gitu ya guys, nggak cuman kayak di permukaan aja, tapi ternyata mungkin ada hal-hal yang sangat-sangat parah dan mungkin privasi gitu dan disimpan sih untuk kebaikan Laura atau Loli itu sendiri. Atau mungkin malah nanti kasusnya ini bakal terkuak apa aja sih penyebabnya gitu ya, apa aja sih ceritanya gitu pada saat pengadilan gitu guys. Intinya di sini Fadel sudah terbukti sih, sudah kayak makin di ujung tanduk gitu loh. Dan ternyata nggak cuman morotin uang, tapi sudah menghancurkan anak orang gitu. Fadel, lu bener-bener lu ya. Ya harapannya sih semua yang terbaik ya untuk Loli dan Nikita Mirzani, dan ada keadilan untuk Loli sih sebenarnya, karena di sini kan Loli di bawah umur dan belum bisa berpikir secara dewasa gitu ya guys. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa follow, like, comment, and share. Baik sahabat sekalian, itulah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini, dan kepada para sahabat yang telah menyaksikannya, barangkali ada yang mau dikomentari, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.